Perkenalkan, nama saya Natasha Ira Rizky, nomor absen 21 dari kelas 11 di CKT 2. Pada video pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai bab 5 Cisco CCNA Part 1, yaitu VLAN dan trunking. Nah, jadi VLAN atau Virtual Local Area Network adalah sebuah jaringan lokal virtual yang digunakan untuk memecah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Di sini kalian bisa lihat pada gambar terdapat beberapa PC. Misalkan setiap PC ini itu berada di ruangan yang berbeda, dan setiap ruangan mewakili divisi dalam sebuah perusahaan. Contohnya, ruangan pertama ini adalah untuk divisi engineering, ruangan kedua divisi programming, ruangan ketiga divisi marketing. Masing-masing divisi ini nantinya akan kita pisahkan menggunakan VLAN. Divisi engineering menggunakan VLAN 10, programming VLAN 20, dan marketing itu VLAN 30. Setiap VLAN akan memiliki network IP yang berbeda. Contohnya, nah di sini untuk VLAN 10.192.168.10.0 20.0 dan 30 itu 30.0. Walaupun ketiga VLAN ini terhubung ke satu switch yang sama, tetapi mereka itu berbeda network dan tidak saling menerima broadcast. Selain itu, kita juga bisa mengatur bandwidth. Di sini untuk engineering kita akan menggunakan 10 Mbps, programming 20 Mbps, dan marketing itu 30 Mbps. Nah, lalu fungsi VLAN itu dia memecah broadcast domain serta mengatur dan memanajemen jaringan. Nah, kalau kalian lihat pada video sebelumnya, ketika kita menggunakan VLAN, ARP broadcast itu akan dikirim ke semua device. Nah, dengan VLAN ini broadcast hanya dikirim ke VLAN yang sama saja ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah topologinya. Selanjutnya kita akan membagi kelompoknya. Nah, kalau sudah kita akan masuk ke switch. Pilih CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu kita bisa masuk ke conf T. Nah, di sini kita akan membuat VLAN 10 ya teman-teman. Kita bisa masuk ke VLAN 10. Lalu untuk namanya, untuk VLAN 10 yaitu programming. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini bisa terlihat ya teman-teman, sudah ada VLAN 10. Nah, ini yang VLAN 1 itu dia adalah default. Selanjutnya kita bisa memasukkan interface ke VLAN 10. Di sini untuk nama masing-masing PC dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan memasukkan interface yang mengarah ke setiap PC agar masuk ke VLAN 10. Nah, misalnya pada PC 1 itu di sini interface-nya adalah FA0/1 punya saya, PC 2 FA0/2, PC 3 FA0/3. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa exit terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan switch port, mode akses seperti ini. Lalu ketikkan lagi switch port akses VLAN 10 seperti ini. Kita keluar. Nah, lalu kita ulangi lagi untuk si interface 0/2 dan 0/3. Lalu kita masuk ke interface FA0/3. Lalu kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Nah, di sini pada VLAN 10 sudah ada interface 0/1, 0/2 dan 0/3 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat VLAN yang 20. Kita bisa masuk ke VLAN 20. Lalu kita bisa beri nama. Di sini namanya marketing. Nah, kita bisa cek dengan to show VLAN brief.
Nah, di sini sudah ada VLAN 20. Lalu kita bisa masukkan interface seperti tadi ya teman-teman. Kita bisa keluar interface FA 0/4. Switch port multi access. Lalu switch port akses VLAN 20. Kita keluar lagi. Interface FA 0/5. Switch port multi access. Switch port akses VLAN 20. Keluar lagi. FA interface FA 0/6. Switch port multi access. Lalu switch port akses VLAN 20. Kita keluar lagi. Dan selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief seperti ini. Nah, di sini pada VLAN 20 sudah ada ya teman-teman, sudah ada interface-nya. Kita bisa close. Nah, lalu kita akan memasang IP pada setiap PC. Desktop IP configuration 192.168.10.1. Desktop IP configuration, lalu 192.168.10.2. Desktop IP configuration 20.1. Desktop IP configuration 20.3. Nah, jika sudah kita bisa pengujian, kita akan cek ARP di masing-masing PC. Pada PC 1 kita bisa masuk ke command prompt. Di sini kita bisa ketikkan ARP -A. Nah, di sini hasilnya itu masih kosong. Berarti sudah aman. Lalu kita bisa cek pada semua PC ya teman-teman. Nah, kalau sudah kita bisa cek MAC address table di switch. Kita bisa masuk ke switch. Nah, di sini kita bisa ketikkan show MAC strip address strip table. Nah, di sini masih kosong karena belum ada komunikasi. Ya, simulasi VLAN kita bisa masuk ke simulation. Kita akan kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Nah, di sini dia itu masih ARP. Nah, PC 1 dia itu mengirim ke switch. Lalu kita bisa klik next. Lalu switch akan mengirim ke PC 2 dan PC 3. Jadi PC di VLAN 20 ini tidak ikut menerima. Nah, ini membuktikan kalau VLAN itu memecah broadcast domain. Selanjutnya topologi dua ruangan. Di sini saya sudah membuat ruangan yang kedua. Untuk membuatnya itu sama seperti yang tadi. Nah, VLAN itu masih sama, VLAN 10 dan VLAN 20. Lalu yang berbeda itu IP-nya. Di sini 10.4, 5 dan 6, 20.4, 5 dan 6. Nah, ini nantinya kita akan menghubungkan dari switch ruangan pertama ke switch ruangan kedua menggunakan kabel otomatis. Kita masuk ke interface NFA 04 sampai 6.
Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita akan konfigurasi VLAN dan akses port seperti yang tadi ya teman-teman. Kita bisa masuk ke PC 1. Di sini kita setting IP-nya dulu. 192.168.10.4. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 dan juga ada interface-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasikan. Sebelumnya kita akan Lalu 10.5. hubungan terlebih dahulu switch ruangan ketiga ke switch ruangan kedua. 10.6. Di sini kita tunggu sampai jauh. Lalu pada PC 4 20.4. 20.5. Selanjutnya kita akan konfigurasi trunk antar switch. Trunk digunakan agar VLAN 10 dan 20 itu bisa lewat antar switch. Kita bisa masuk ke switch ruangan 2. Kita masuk ke CLI. Kita akan membuat VLAN seperti tadi ya teman-teman. Kita bisa masuk ke enable, conf t, Nah, di sini kita bisa exit. VLAN 10. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface FA. Namanya itu programming. Sesuai jalurnya. Lalu kita bisa ketikkan switch port, Keluar, masuk ke VLAN 20. mode, dan Namanya itu marketing. maka kita bisa buka simulasinya. Lalu kita bisa cek dengan do show VLAN brief. Ini kita akan pilih paket dari PC 2 ke PC 3. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Selanjutnya kita bisa masukkan interface di ruangan 2 sesuai jalurnya. Di sini saya langsung saja interface range FA 0/1 sampai 3. Lalu switch port mode akses. Nah, ini di sini sudah ada SSD, yang berarti sudah ada dengan Lalu switch port akses VLAN 10. Kita bisa keluar. Kita cek lagi dengan to show VLAN brief. lalu kita bisa hubungkan ke switch yang di ruangan. Nah, di sini sudah ada interface 1 sampai 3 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan lagi untuk yang interface slice Nah, lalu kita akan 4 konfigurasikan sampai di switch 6. yang ketiga dan 6. Lalu ketikkan lagi switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Seperti ini. Kita cek lagi dengan do show. Interface FA 0/8. Nah, di sini sudah ada slice 4 sampai slice 6 ya teman-teman. Nah, lalu kita akan konfigurasi trunk. Lalu kita bisa ketikkan Kita bisa masuk switch ruangan pertama. mode trunk. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu conf t, Kita bisa buka. lalu kita bisa ketikkan interface FA 0/7 sesuai dengan jalur untuk ke switch ruangan 2 ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Lalu di sini kita bisa enable. Lalu kita masuk ke conf t. Nah, lalu kita bisa cek dengan do show interface trunk. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Sudah ada statusnya. Lalu kita bisa lakukan hal yang sama pada switch mode. ruangan 2. Nah, di sini tuh dia tidak bisa ya. Nah, jadi saat switch biasa bertemu dengan multi-layer switch, sekarang itu tidak langsung bisa karena switch biasa dia hanya support mode. Di sini kita sudah bisa masuk ke enable, lalu kita klik conf t. Solution di multi-layer switch, kita bisa masuk ke multi-layer switch. Interface FA 0/7 sesuai jalurnya. Lalu switch Trunk. Enter solution. port mode trunk. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show interface trunk. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini kita bisa masuk ke switch 1.
Nah, kita akan mengallow atau mengizinkan. Kita bisa keluar terlebih dahulu. Lalu kita bisa masuk ke interface FA0/7. Selanjutnya kita bisa ketikkan switch port trunk allow VLAN 10,20 Nah, lalu kita ketikkan lagi yang switch port. seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show interface Nah, trunk. di sini sudah ada ya teman-teman. Lalu kita cek dengan visual. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 ya teman-teman. Kita akan lakukan hal yang sama pada switch Nah, di sini di ruangan 2. 802. Kita lanjut ke dynamic. Masuk ke interface FA0/7. Misal di sini ada dua switch yang pertama. Lalu switch port Lalu switch kedua kita juga konfigurasi ke terang. Nah, trunk jika terang bertemu dengan allow di sini itu akan terang juga. Nah, jika ada auto bertemu dengan sini. VLAN Lalu di mana 10,20. ketemu di mana disable, akan terang. Berarti jika terang, Kita cek dengan do show jadi model dynamic interface trunk. itu jika dynamic disable, yaitu mengajak terang itu memasak ke atas juga. Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20. Saja. Selanjutnya, kita akan uji kirim paket. Kita bisa ke simulation. Nah, di sini kita tambahkan dua switch lagi. Kita akan kirim paket antar ruangan. Dari ruangan 1 Nah, di sini kita bisa ke ruangan 2. show interface. Di sini saya akan dari PC 4 Sport. ke PC 1. Nah, kalian bisa lihat di sini pada administratif mode itu dynamic. Nah, operational mode itu RAM. Nah, di sini ICMP statusnya. Yang asalnya Yang artinya VLAN dan trunk itu sudah berjalan. Nah, lalu kita akan membuat ruangan ketiga ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat ruangan ketiga. Selanjutnya kita akan memasang IP seperti tadi pada setiap PC-nya. jadi untuk VLAN itu paket yang tidak boleh, dan tadi kan kita kirim paket antar PC itu ada headernya. Nah, nanti dari VLAN itu tidak menggunakan paket atau VLAN ya teman-teman. Bisa nanti di PC ini itu akan menggunakan VLAN 1. Nanti di PC ini itu akan menggunakan VLAN 1. Nah, nanti dari sini itu tidak perlu 10.8. Nah, nanti akan lepas masing menggunakan VLAN 1 itu tidak menggunakan paket teman-teman. Di sini kita bisa buka switch di ruangan 1. 10.9. Lalu kita bisa masuk ke ruangan, lalu masuk ke config, lalu masuk ke interface FA0/7. Lalu kita akan membuka VLAN di sport trunk 20.7. Nah, lalu kita bisa cek dengan 20.8. interface trunk. Nah, di sini nanti VLAN-nya bisa berubah. Nah, di sini nanti VLAN-nya berubah menjadi 20 ya teman. Lalu Kita konfigurasi di ruangan yang 2. 20.9. Di sini bisa masuk ke info. Maaf, di sini saya ada salah ketik. Kita bisa masuk ke Nah, kalau sudah kita akan membuat VLAN 10 dan 20. Kita bisa masuk ke switch ruangan ketiga. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu conf t VLAN 10. Namanya yaitu programming. ini kita ubah VLAN-nya. Kita keluar, lalu kita masukkan interface IP-nya. Interface range FA0/3. VLAN 20. Maaf, 1 sampai 3 sesuai jalurnya ya teman-teman. Lalu switch port, mode akses, dan switch port VLAN. Lalu kita keluar, kita masuk VLAN 20. Nah, di sini untuk VLAN-nya seperti Untuk namanya itu marketing. kemudian kita bisa buka simulasi. Kita bisa exit, kita masuk ke interface range FA0/4 sampai 6 sesuai jalurnya. Nah, lalu kita bisa kirim paket dari Lalu switch port mau diakses. Nah, ini kita bisa Lalu switch port akses VLAN 20. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa cek dengan do show VLAN brief. setelah itu silakan ke switch yang di ruangan 2.
Nah, di sini sudah ada VLAN 10 dan 20 dan sudah ada interface-nya. Selanjutnya kita akan konfigurasi terang. Sebelum itu kita bisa buka terlebih dahulu switch ruangan ketiga ke switch ruangan kedua. Seperti ini. Kita ke switch ruangan ketiga. Lalu kita bisa exit. Kita masuk ke Kita bisa exit. Lalu kita ketikkan switch port. Lalu kita ke interface FA 0/7 sesuai jalur switch antar switchnya ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Interface. Nah, kalau sudah kita bisa buka simulationnya. Nah, di sini kita akan kirim paket dari PC 4 ke PC 1. Nah, di sini sudah ACMP yang berarti sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya yaitu terang ke multi-layer switch. Di sini kita bisa tambahkan multi-layer switch. Yang ini. Lalu kita bisa hubungkan ke switch ruangan ketiga. Nah, lalu kita akan konfigurasi terang di switch yang ketiga. Di sini kita bisa exit. Nah, lalu kita bisa masuk ke interface FA 0/8. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Setelah itu kita bisa buka switch multilayernya. Di sini kita pilih no. Lalu kita bisa masuk ke enable conf t. Lalu kita masuk ke interface FA 0/. Di sini saya menggunakan 0/1. Nah, lalu kita bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini itu dia tidak bisa ya teman-teman. Nah, jadi saat switch biasa bertemu dengan multi-layer switch, terang itu tidak langsung bisa. Karena switch biasa dia hanya support mode ASL, sedangkan multi-layer switch dia support mode ASL dan 802.1Q. Nah, solusinya kita bisa konfigurasi encapsulation di multi-layer switch. Kita bisa masuk ke multi-layer switch. Nah, di sini kita bisa ketikkan switch port terang encapsulation dot 1Q. Lalu kita bisa masuk lagi ke switch port mode terang. Nah, di sini dia sudah bisa ya teman-teman. Kalau kita cek dengan do show interface terang. Nah, di sini dia sudah ada 802.1Q. Yang berarti dia sudah ada encapsulation-nya. Kita lanjut ke Dynamic Trunking Protocol atau DTP. Nah, di sini tuh sudah ada tabelnya. Misal di sini ada dua switch. Switch pertama kita konfigurasi terang. Lalu switch kedua juga kita konfigurasi terang. Nah, maka jika terang bertemu dengan terang, hasilnya itu akan terang juga. Nah, jika dynamic auto bertemu dengan dynamic auto, hasilnya itu akses. Lalu dynamic desirable ketemu dynamic desirable, itu hasilnya akan terang. Dan akses jika ketemu terang, maka itu not recommended. Jadi mode dynamic auto, dia itu menunggu. Jika dynamic desirable, dia itu mengajak terang, memaksa dan akses juga. Kita coba praktekkan saja. Di sini kita tambahkan dua switch lagi nih.
Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan kabel automatic. Jika sudah, kita bisa masuk ke switch yang utama. Kita masuk ke CLI. Nah, di sini kita bisa masuk ke enable. Lalu kita bisa ketikkan show interface FA0/1 sesuai dengan jalurnya. Switch port seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini pada administrator mode, dia itu modenya dynamic desirable dan operation modenya itu trunk. Nah, kita bisa lihat juga pada switch yang ini. Kita ketikkan show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini pada administrative mode-nya itu sama ya teman-teman, dynamic desirable dan operational mode-nya itu trunk. Nah, lalu kita akan konfigurasi yang dynamic desirable. Di sini kita bisa Ctrl C, lalu kita bisa masuk ke conf T interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode dynamic desirable. Lalu kita bisa cek dengan do show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini pada administrative mode-nya itu dia masih dynamic desirable ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa buka yang ini, yang tadi. Kita bisa ketikkan show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini dia juga administrative mode-nya itu dynamic desirable ya teman-teman. Nah, maka hasilnya itu operational mode-nya trunk. Karena dynamic desirable bertemu dengan dynamic desirable, itu hasilnya adalah trunk ya teman-teman. Nah, kita bisa konfigurasi. Di sini kita bisa Ctrl C, kita bisa masuk ke conf T, masuk ke interface FA0/1. Lalu kita bisa ketikkan switch port mode trunk. Nah, lalu kita bisa lihat di switch yang ini. Ctrl C. Kita bisa ketikkan yang ini, to show interface FA0/1 switch port. Nah, di sini operational mode-nya itu adalah trunk. Karena jika trunk bertemu dengan dynamic desirable, maka hasilnya itu akan trunk ya teman-teman. Selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai tagged dan untagged. Kita bisa buka simulation. Nah, di sini saya akan mengirimkan paket dari PC 4 ruangan 2 dan PC 4 di ruangan 3. Kita klik next. Nah, jadi PC 4 itu akan mengirimkan paket ARP ke switch ya teman-teman. Kita bisa next. Nah, kemudian di switch itu dia akan mengirimkan ke switch yang di ruangan 3. Nah, paket dari switch ke switch ini disebut dengan tagged. Kita bisa lihat paketnya. Nah, di sini kalian bisa lihat terdapat .1Q. Yang berarti itu tagged. Kalau yang untagged itu paketnya tidak ada .1Q ya teman-teman. Kita lanjut ke native VLAN. Di sini kita buka real time. Nah, lalu kita bisa buka switch yang di ruangan pertama. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu kita ketikkan show interface trunk.
Nah, di sini terdapat native VLAN ya teman-teman. Native VLAN ini defaultnya masuk ke VLAN 1. Kita juga bisa lihat switch di ruangan 2. Enable, show, interface trunk. Nah, di sini juga ada native VLAN. Kita bisa tambahkan satu PC nih. Kita akan tambahkan satu PC di ruangan 1. Dan satu PC di ruangan 2. Di sini saya ubah nama PC-nya. Nah, lalu kita bisa hubungkan dengan masing-masing switch-nya ya teman-teman dengan kabel automatic. Jadi nanti VLAN itu paket yang nggak perlu di tag. Nah, nanti kan kita kirim paket antar switch, itu ada ticketnya. Nah, nanti di native VLAN itu tidak memerlukan ticket atau .1 queue ya teman-teman. Misal nanti di PC ini akan menggunakan VLAN 1, dan di PC ini juga dia akan menggunakan VLAN 1, dan nanti kedua PC ini nggak perlu ticket atau bisa langsung mengirim paket. Nah, nanti karena mereka sama-sama menggunakan VLAN 1, jadi tidak memerlukan ticket ya teman-teman. Di sini kita bisa buka switch di ruangan 1. Lalu kita bisa masuk ke enable, masuk ke conf T, lalu masuk ke interface FA0/7. Lalu di sini saya akan mengubah native VLAN. Di sini kita ketikkan switch port trunk native VLAN 20 seperti ini. Lalu kita bisa cek dengan do show interface trunk. Nah, di sini nanti VLAN-nya sudah berubah menjadi 20 ya, teman-teman. Kita juga akan konfigurasi di ruangan 2. Di sini kita bisa masuk ke enable, lalu conf T, lalu kita masuk ke interface FA0/7, lalu kita ubah native VLAN-nya, switch port trunk native VLAN 20 ya teman-teman. Lalu kita bisa cek dengan do show interface trunk. Nah, di sini native VLAN-nya sudah berubah jadi 20. Selanjutnya kita bisa buka simulation. Yang tadi kita delete saja. Nah, lalu kita bisa kirim paket dari PC 5 di ruangan 1 ke PC 5 di ruangan 2 ya teman-teman. Nah, ini kita bisa next. Jadi dari PC dia akan kirim ke switch, lalu kita bisa next lagi. Setelah itu akan dikirimkan ke switch ke ruangan 2. Kita bisa next. Lalu dari switch akan dikirimkan ke PC 5. Lalu dari PC 5 itu akan dikirimkan kembali ke switch. Dan dari switch ke ruangan 2 akan dikirimkan lagi ke switch ruangan 1. Kita bisa buka paketnya. Nah, pesan antara switch ini tidak menggunakan ticket ya teman-teman. Nah, jadi ini tuh merupakan fungsi dari native VLAN. Jadi dia tidak menggunakan ticket atau yang .1 queue ya teman-teman. Kita bisa mengembalikan native VLAN seperti semulanya atau ke defaultnya. Di sini kita bisa buka switch ke ruangan 1. Lalu kita bisa exit. Kita bisa masuk ke interface FA0/7. Lalu kita ketikkan switch port trunk native VLAN 1, karena defaultnya itu 1 ya teman-teman. Kita cek dengan do show interface trunk.
di sini sudah berubah. Lalu kita bisa ubah juga di switch ruangan 2. Kita bisa exit. Kita bisa masuk ke interface FA0/7. Lalu switch port, trunk, native, VLAN 1. Kita bisa cek dengan do show interface trunk. Nah, di sini dia sudah kembali menjadi native VLAN 1 ya teman-teman. Sekian untuk pembahasan video pada kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.